Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita ini mendapati diri kita hidup dan menjalani kehidupan di dunia ini. Kita bisa punya banyak pengalaman dalam konteks ikatan atau relasi. Misalnya, ketika kita sebagai anggota keluarga, masing-masing dari kita lahir dari keluarga, itu sudah menciptakan ikatan. Seorang laki-laki disebut bapak ketika sudah menikah, lalu punya anak. Perkawinan adalah hak setiap orang yang tidak dilarang oleh hukum. Jadi prinsipnya ya, perkawinan itu adalah hak siapapun asal tidak dilarang oleh hukum. Contoh, misalnya kalau masih 14 tahun laki-laki, aku pengen menikah Pak, dilarang. Dilarang oleh hukum gitu. Misalnya. Nah, hak yang dipilih dan diambil oleh setiap orang yang tidak dilarang oleh hukum itu ternyata Bapak Ibu menciptakan kewajiban. Nah, dari situ kemudian ada relasi-relasi suami istri, bapak anak, ibu anak, itu tercipta relasi. Lalu kita kemudian hidup di tengah masyarakat juga terciptalah ikatan-ikatan itu. Saya sebagai warga negara Indonesia, secara spesifik Provinsi Jawa Timur, khusus lagi Kabupaten Nganjuk, lalu bahkan di situ ditulis kelurahan dan kecamatan, bahkan RT, bagian dari itu. Kita punya pekerjaan, dan pekerjaan itu juga membuat ikatan, kita terikat dengan pekerjaan itu. Kita punya hobi, dan hobi kita itu juga mengikat kita dengan hal-hal yang mendukung hobi itu. Misalnya hobi sepedahan. Ya saya punya ikatan dengan sepeda. Bagaimana barang-barang yang kita senangi gitu ya, itu menciptakan ikatan-ikatan. Nah, dari berbagai ikatan tadi Bapak Ibu saudara-saudari, ikatan yang seakan-akan paling kuat itu adalah keluarga. Makanya ditanyakan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada kebangkitan, tidak percaya kepada malaikat-malaikat, dan tidak percaya kepada roh. Orang-orang Saduki. Ikatan yang paling kuat tadi, ada hukum Musa, kalau ada seorang bersaudara, atau orang bersaudara lalu menikahi perempuan, orang itu mati, maka saudaranya harus menikahi perempuan itu dan membangkitkan keturunan. Dan tadi dijelaskan ada 7 bersaudara, semuanya menikah dengan perempuan itu dan semuanya mati tanpa ada satu pun atau seorang pun yang membangkitkan keturunan. Lalu orang Saduki bertanya, kalau memang ada kebangkitan, nanti di sana siapa yang menjadi suami dari perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah menikah dengan perempuan itu. Nah, dari situ Bapak Ibu, saudara-saudari, Tuhan Yesus memberi jawaban yang sangat tegas kepada kita. Orang yang dianggap layak untuk hidup kekal, itu sudah terputus dengan berbagai ikatan apapun. Makanya dalam konteks paham perkawinan Gereja Katolik, monogami tak terceraikan, jadi tidak ada kuasa apapun yang bisa menceraikan, baik pasangan sendiri maupun otoritas, tidak ada, kecuali maut.
Jadi pokoknya setelah itu berbagai ikatan di dunia ini lepas, putus. Bapak Ibu punya kepemilikan, setelah kemudian kita itu mati, putus. Bapak Ibu punya teman, misalnya, setelah mati, ikatan relasional itu putus. Bapak Ibu punya keluarga, punya pasangan, punya anak-anak, setelah mati, putus. Nah, itu jawaban Tuhan Yesus. Mereka seperti malaikat. Mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan. Karena mereka tidak akan mati lagi. Dan yang paling penting Bapak Ibu Saudara-saudari, tugas kita di dunia ini, mengapa kok secara kodrati kita menikah, membangun keluarga? Salah satu tugasnya adalah prokreasi. Ikut ambil bagian dalam karya penciptaan Tuhan. Kita ingat kitab Kejadian, misalnya, beranak cuculah, penuhilah bumi. Nah nanti kalau kita itu dibangkitkan, misalnya, apakah kita akan meneruskan tugas prokreasi itu? Tentu tidak. Jadi jawaban Tuhan Yesus jelas, semua ikatan di dunia ini putus. Kita akan hidup seperti malaikat pada hari kebangkitan. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita memandang Allah dari muka ke muka. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, yo walah Romo, biyen iki lho, pasanganku itu hidup sehidup semati 40 tahun, 50 tahun dengan kesetiaan. Misalnya. Masa nanti ketika hari kebangkitan, aku tidak kenal dengan pasanganku. Misalnya. Itu godaan kita untuk bertanya. Jawabannya Bapak Ibu, saya yakin ketika hari kebangkitan, saya masih mengenal Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu masih mengenal keluarga, ini anakku, ini suamiku, istriku, masih kenal. Tetapi relasi itu, ikatan itu sudah tidak relevan lagi. Nanti ketika di akhir zaman, pada hari kebangkitan gitu ya, sudah tidak relevan, ini suamiku, ini anakku gitu ya. Tidak relevan, yang ada adalah kita adalah satu keluarga, Allah adalah Bapa kita, dan kita semua adalah anak-anaknya. Kita semua adalah saudara. Kita masih kenal, tetapi sebagai teman, sebagai suami atau istri atau anak, sudah tidak relevan lagi. Yang paling penting adalah ya kita bersatu dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, apalagi kok relasi suami istri atau relasi orang tua anak, barang-barang dunia apapun juga sudah putus, tidak relevan lagi. Satu hal yang menarik, ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dan ingin meyakinkan murid-muridnya, Tuhan Yesus meminta apa Bapak Ibu kalau ingat? Adakah padamu makanan? Lalu kepada Tuhan Yesus diberi ikan goreng. Dan Tuhan Yesus memakan di depan murid-murid. Mau menunjukkan bahwa Yesus itu bangkit bukan hanya spirit, tapi juga dengan tubuh yang baru. Pertanyaannya, apakah Yesus butuh makanan? Tidak. Jadi nanti kalau kita bangkit dengan badan kita, apakah kita butuh makanan untuk hidup? Tidak. Tetapi kita bisa makan. Makanan sudah tidak relevan bagi kita, sama kalau ketika kita hidup itu butuh makanan, karena kehidupan kita ya memang dari makanan salah satu. Nah nanti kalau pada hari kebangkitan, ya ada makanan, tapi ya sudah, kita tidak relevan lagi bagi kita. Nah dari situ Bapak Ibu Saudara-saudari, kita hendak merenungkan bahwa kalau memang begitu, mari kita sekarang buat pilihan ketika kita masih hidup di dunia ini. Apakah kita akan begitu lekat dengan dunia? Yang kita tahu kalau kita nanti mati,
ikatan itu putus. Nah, tema hari ini menarik. Dalam Triduum itu kita diajak untuk membangun hidup yang sederhana. Di tengah ya modernisasi, globalisasi, kita diajak membangun hidup yang sederhana. Tidak terhindarkan Bapak Ibu, kita itu punya kelekatan, keterikatan di dunia ini tidak terhindarkan. Kita punya tanah, ada sertifikatnya. Kita punya uang, ada tabungannya, gitu ya, ada passwordnya. Itu ikatan kita. Tetapi bagaimana hati kita? Apakah lekat pada itu ikatan-ikatan di dunia yang kalau pada hari kebangkitan sudah tidak relevan untuk kita? Ya memang berat loh Bapak Ibu. Sekarang kalau kita misalnya, kita masih butuh barang duniawi. Karena kita bersiarah di dunia. Kita butuh itu. Tetapi kebutuhan kita itu menantang ini hati kita, seberapa saya lekat. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan kita, di mana hartamu, di situ hatimu. Atau di mana hatimu, di situ hartamu. Tuhan Yesus juga bersabda lagi, kumpulkanlah harta di surga, di mana ngengat dan karat tidak merusakkannya, di mana pencuri tidak bisa mengambilnya. Barang-barang kita di dunia masih bisa rusak, masih bisa diambil orang. Tetapi keutamaan barang-barang surgawi atau harta benda surgawi yang pelan-pelan kita kumpulkan, siapa yang mau mengambilnya? Tidak ada password, tidak ada bukti kepemilikan, tetapi harta surgawi yang kita kumpulkan seraya kita bersiarah di dunia ini, sungguh-sungguh menjadi milik kita. Orang lain tidak akan merebutnya dari kita. Maka Injil hari ini sungguh-sungguh mau menantang kita, dan tema Triduum kita hari pertama, bagaimana kita bersiarah di dunia ini masih membutuhkan barang duniawi, tetapi hati kita seakan-akan, ya saya butuh tapi saya tidak melekatkan hati saya, diri saya pada ikatan-ikatan di dunia ini. Semoga kita bisa merenungkan, menghayati, sampai pada nanti kita merayakan bahwa paroki kita ini sungguh-sungguh telah bersiarah 29 tahun. Kita bersyukur karena paroki bisa menjadi rumah bagi kita untuk menghayati iman kita.